Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Terus kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, memuji Allah Subhanahu wa taala karena semakin hari nikmat darinya semakin bertambah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita diberi nikmat Islam dan iman, dikenalkan kepada tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun dimudahkan urusan dunianya, termasuk hobi dan kesukaan kita terhadap duniawi yang mubah masih Allah berikan kepada kita. Kita bisa berkumpul kembali di tempat olahraga ini bukan sekadar untuk menyalurkan hobi dan bakat, bukan sekadar untuk menghilangkan penat dan beban-beban yang ada, karena saya yakin semua kita punya beban ya, walaupun nanti hilang sejenak di lapangan, pulang ke rumah, balik lagi bebannya. Tapi itulah kehidupan dunia, roda terus berputar. Yang pasti nikmat dari Allah lebih banyak daripada ujiannya, kebaikan dari Allah lebih banyak daripada keburukannya. Dan alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih dikumpulkan dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, di circle yang positif. Dan semoga ini menjadi salah satu saksi dan bukti bahwa kelak kita di akhirat juga berhak untuk berkumpul bersama, insyaallah ta'ala. Sebagaimana riwayat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika ada seorang ahli surga, di surga dia mencari-cari kawannya, tetapi dia tidak dapatkan di sana. Lalu dia bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, "Aina fulan?" Di mana si fulan? Ya Allah. Maka dikatakan kepadanya, "Qila lahu finnar." Dia ada di neraka. Ternyata kawannya ada di neraka. Dia beriman, dia bertauhid, tapi memiliki dosa yang harus dia tebus dengan azab dan hukuman neraka. Maka ahli surga itu mengatakan, "Dia adalah temanku. Dulu dia di dunia bersamaku, duduk bersama, bermajlis bersama, kumpul bersama, sholat bersama, ibadah bersama. Maka ya Allah izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Fasyaffa'ahu fih. Maka singkat cerita, Allah pun memberikan syafaat kepada ahli surga ini, dan dia bisa menarik temannya dari neraka masuk ke surga. Lihat teman-teman rahimakumullah, betapa benar kata orang Arab, as-sahibu sahib. Sahabat itu menyeret, teman itu menarik. Bukan hanya di circle dunia, tetapi sampai ke akhirat. Di dunia jelas akan mewarnai, akan mendorong, akan menyeret kita. Dulu kita nggak suka kopi pahit, tapi karena duduk terus dengan kawan yang dia barista, bukan suka kopi saja, bukan penggemar kopi saja, tetapi dia barista bahkan. Sering kita ketemu duduk dengan dia, akhirnya kita pun jadi suka kopi pahit. Dan ternyata teman itu menarik, menyeret kita bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Namun pertanyaannya, nanti di akhirat, apakah kita menarik kawan kita ke surga, atau kita ditarik oleh kawan kita ke neraka? Na'udzubillah. Maka jaga circle yang penuh nikmat ini, berkumpul, berukhuwah, bersaudara, karena Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kepentingan pribadi dan duniawi di sini. Betul-betul kita ingin berkumpul karena Allah Azza wa Jalla, sambil iseng-iseng menyalurkan hobi, iseng-iseng menyalurkan penat dan jenuh kita sambil berolahraga bersama. Dan jagalah ukhuwah ini yang betul-betul mahal, tidak bisa dinilai dengan harta dan uang. Di antaranya dengan kita saling menjaga kondisi hati, menjaga kondisi lisan, dan menjaga kondisi perilaku dan akhlak kita. Karena rusaknya persaudaraan fillah itu ya gara-gara ini. Kalau bukan penyakit lisan, ya penyakit hati, yang nanti dampaknya kepada akhlak, sikap, dan perbuatan. Ingat, ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, tiba-tiba Nabi mengatakan kepada para sahabat, ada seorang Ansor atau ada seseorang dari ahli surga yang akan muncul melewati kalian. Singkat cerita, yang muncul adalah seorang Ansor, seorang penduduk Madinah, laki-laki. Maka laki-laki ini diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum.
Sampai Abdullah bin Amr bin As mengikuti laki-laki Ansor ini selama 3 malam, 3 hari. Diperhatikan apa amal ibadahnya, apa kekhususannya, apa keistimewaan orang ini. Tapi ternyata tidak terlihat sesuatu yang istimewa. Selama 3 malam, Abdullah bin Amr memperhatikan dan beliau menyimpulkan ternyata tidak punya amalan yang istimewa. Sampai Abdullah bin Amr mengatakan kepada orang Ansor ini, "Wahai saudaraku, aku memperhatikanmu selama 3 malam ini. Tetapi aku tidak melihatmu sholat malam kecuali hanya sebentar saja. Aku pun tidak melihatmu beribadah kecuali hanya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja. Tapi apa amalan spesialmu sampai Nabi mengatakan akan lewat di samping kami, di dekat kami, seorang laki-laki penghuni surga. Dan itu engkau." Maka dia menjelaskan radhiyallahu anhu, "Aku tidak memiliki ibadah yang lebih atau istimewa, melainkan aku tidak pernah hasad, iri, dendam, benci kepada seseorang pun dari muslimin. La ahsudu ala ahadin minal muslimin." Aku nggak pernah hasad, dengki, iri hati, dendaman, benci, dan apapun itu penyakit hati kepada seseorang pun dari kaum muslimin. Allahu Akbar. Ternyata amalan hati luar biasa. Yang kalau kita kurang dari amalan zahir, amalan lahirnya, kurang sholatnya, kurang puasanya, kurang sedekahnya, kurang baca Qur'annya, ternyata amalan hati masih bisa diandalkan. Dan itu menjadi kunci yang membuka pintu surga bi'idnillahi ta'ala. Maka jaga perkumpulan kita yang penuh nikmat dan keindahan dan kebahagiaan ini dengan tadi menjaga hati, menjaga lisan, dan menjaga akhlak perilaku kita. Dan teman-teman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita semangat di lapangan bola, karena nggak mungkin ikhwan main dan cuman males-malesan aja, ya kan? Mau yang dia kiper, yang back, yang gelandang, playmaker, sampai striker, penyerang, nggak mungkin diam. Yang diam itu kalau main bola cuma stiker yang suka nunggu di depan gawang lawan, ya. Nempel aja di gawang orang. Dia nunggu bola datang baru ditendang. Dia nggak mau gerak. Tapi selain dia, semua gerak. Artinya kita di lapangan bola ini semangat. Semangat untuk satu tujuan. Yang tujuan itu bisa kita capai dengan cara ta'awun, kerjasama. Kan nggak mungkin kita bisa ngegolin. Kiper misalkan, dapat bola lari dari ujung gawang satu ke satu gawang yang lainnya. Mungkin larinya kuat. Tapi begitu menendang, kekuatannya habis. Orang Jawa Barat bilang, "Aya keur lumpat, eueuh keur najong." Ada yang ngerti nggak? Ada untuk lari, nggak bisa untuk nendang. Apa bahasa sini? Bisa lari, nggak bisa nendang. Gitu ya. Aya keur lumpat, eueuh keur najong. Larinya kenceng, bawa bola, dribbling bagus. Begitu mau nendang, lemah. Ini bukti bahwa kita tidak bisa sendirian di lapang bola. Untuk mencapai tujuan itu harus ta'awun, kerjasama. Partnership itu betul-betul harus dibangun, bahu-membahu. Tolong-menolong satu sama lain. Begitupun dalam urusan ibadah, urusan agama, urusan iman, urusan akhirat. Apalagi tujuan kita bukan sekedar menggolkan bola ke gawang, tetapi ingin menggolkan diri kita dan semuanya ke surga Allah Azza wa Jalla. Maka butuh ta'awun, saling tolong-menolong. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apapun yang bisa kita sumbangsihkan, bisa kita korbankan, kita berikan untuk dakwah ilallah ini, mengajak umat manusia mengenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lakukan, korbankan. Ana ingat nasihat beberapa kawan asatid dengan bahasa mereka, kalau kita di dunia dakwah ini bisa berperan walaupun hanya sebagai keset kaki. Di sini bahasanya keset ya, sama aja. Walaupun cuma jadi keset kaki, di dunia dakwah jadilah keset kaki. Harus kita punya andil dan bagian di dunia dakwah. Karena belum tentu ustadz yang duluan masuk surga. Bisa jadi tadi orang yang cuman dia parkirin mobil, dia nyiapin minum, dia cuman tadi jadi keset, tetapi dia lebih dahulu dimasukkan ke jannah Allah Azza wa Jalla. Dan kalau antum lebih dahulu masuk ke surga Allah dan tidak menemukan ana, cari ana. Tanyakan kepada Allah, di mana saya, dan ajak saya masuk ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Ini mungkin ya, karena sudah di bel, khawatir offside. Semoga teman-teman sehat selalu. Sebagaimana semangat di lapangan, jangan kalah semangat bermajelis ilmu. Singkawang, di Pemangkat, di Sambas, dan sekitarnya banyak sekali kajian bersama para guru dan asatidzah kita. Jangan kalah semangat untuk hadir di majelis ilmu. Ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan penuntut ilmu itu dimanapun dan kapanpun harus berusaha mewarnai, bukan diwarnai. Antum semua punya tugas mewarnai orang-orang dengan kebenaran, dengan kebaikan. Jangan mau diwarnai dengan kebatilan atau kesalahan ataupun keburukan. Semoga Allah jaga antum semua dan kita semua. Semoga lahiriah dan batiniahnya sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, yang kecil apalagi yang besar, diberikan kecukupan oleh Allah Azza wa Jalla, baik urusan dunianya ataupun ukhrawinya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Ya, sesi foto. Ayo, sesi foto sekali. Yuk, take over. Ini aja ya.